Kalau kemarin-kemarin kan kalau anak TikTok mundur wir, Iya, sekarang mundur mall, gitu. Di mana-mana udah muncul tuh mundur. Oh, ada lagi yang jokes itu, kamu belum 30 jangan ya, nak ya, jangan maju ya, yang gitu. Jangan itu. Jangan ya Dek ya. Oh, gitu jangan ya, Dek, ya, gitu. Jangan ya, Dek. Iya. Itu tuh Iya. kreatif loh itu. Jadi tuntutan sekarang adalah mundur, lengser, setelah itu diadili. 66 itu kan mahasiswa juga kan. Tumbang tuh. Ya, 98 mahasiswa juga tumbang nih. 2024 mahasiswa juga nih. Tapi belum tumbang. Nah, itu Nah, dia. kalau mahasiswa di sekarang, kalau mau dibilang lu ada label, oh itu angkatan 66, angkatan 98, bisa nggak lu tumbangin yang ini sih? Itu seru Kok sih. nanya ke saya? Kan gitu. Gimana Mbak? Bisa. Yakin Bisa. tuh? Ada kemungkinan. Showtime nih. Ini gue paling demen Lagi nih. nih. Gue paling demen sama tamu yang ini. Karena Iya, apa? banyak ceritanya. Bukan 6 bulan yang lalu kita perjuangan menghadirkan beliau dalam masa-masa perang tanda kutip. 6 bulan lalu. Iya, 6 bulan lalu. 6 Tapi bulan sekarang ini lalu. kemenangan rakyat nih. Yuk, kita Tanya bahas sama langsung. beliau ya. Tanya langsung. Mbak Oki Madasari. Halo. Mbak, rame nih Mbak, Jakarta, Semarang, Hey. Jogja, Solo, semua Makassar. kota Makassar. Ah ini Ya, semua, akhirnya hampir semua Mbak kota. Oki datang juga nih sebagai pakar sosiolog nih. Ini yang melatar belakang itu heboh kayak begini loh. Bukan sekedar sosiolog. Dia ikut kemarin di Jogja. Lu tanya dong, turun dia nih. Itu dia. Tapi gue awalnya itu dulu. Iya kan? Yang Iya. melatar belakangin mereka semua ini kayaknya kan dari komika latar belakang, iya kan? Dari mahasiswa, buruh semuanya jadi satu tumplek blek di situ. Ya. Ya. Karena semua udah gedek. Oh, itu Jadi, kata lu kuncinya. gedek Kita nggak? kan iya. Sudah kegedekan ini sudah tidak bisa lagi ditutupi, gitu. Ah, Sudah gimana? tidak bisa lagi dianggap biasa saja. Sudah sabar ditahan. Sudah yang penting damai. Sudah tidak bisa lagi. Jadi kegedekan, rasa amarah itu betul-betul sudah tidak bisa lagi ditutupi sehingga itu menjadi energi, menjadi pendorong dari teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman karyawan, teman-teman dari berbagai organisasi profesi untuk turun ke jalan. Dan memang yang melatar belakangi kan memang kemarin keputusan MK. Untuk pilkada yang dicoba untuk dimanipulasi Iya, ya. akal-akalan Tapi, itu iya, ya. dan berkat turunnya teman-teman ke jalan, itu semua akhirnya bisa dimenangkan. Artinya tetap menggunakan putusan MK, rencana untuk revisi undang-undang pilkada tidak jadi gitu. Tapi kemudian demo masih berjalan terus. Oh iya ini nih sampai sekarang ini kita podcastan juga masih. Teman-teman mahasiswa tetap turun ke jalan. Masa masih berteriak-teriak di mana-mana. Karena apa? Karena memang tuntutannya bukan hanya sekedar yang soal pilkada kemarin. Oh, oke. Ada agenda yang lebih besar daripada itu. Dan kalau melihat suara dari lapangan, ini saya benar-benar melihat suara di lapangan ya, itu betul-betul tuntutannya adalah Jokowi lengser, adili Jokowi. Itu betul-betul genuine suara yang ada di jalanan. Bisa cek teman-teman itu. Bergeser dari. Karena memang itu yang sekarang menjadi tuntutan. Itu yang dianggap menjadi sebuah agenda untuk menyelamatkan Indonesia dan mengembalikan demokrasi Indonesia. Menurut Mbak Oki itu kenapa tuh? Iya, Kok isunya geser gitu loh dari yang misalnya RUU itu sekarang diturutin, nah ini sekarang kok Mulyono sekarang kan gitu. Ya, sebenarnya jadi bukan Kenapa mau ketawa Mbak kalau sekarang Mulyono? Mulyono. Malah sekarang Memang Gen Z kan lebih senangnya Mulyono ya. Iya. Jadi bukan bergeser dalam arti, oh tujuan lu kan awalnya ini, kok sekarang berganti ini. Enggak. Tapi memang yang kemarin pilkada itu hanya pintu masuk saja. Tujuan oke. besarnya memang untuk menggugat ketidakadilan yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan. Selama yang ini berarti disebabkan ya? oleh rezim Mulyono. Oh, oke. Gitu. Jadi memang sebagai sebuah rezim, sebagai sebuah pemerintahan, Mulyono Empire kalau dalam bahasa saya ini sudah mengakibatkan banyak sekali kerusakan, sudah mengakibatkan banyak sekali pembusukan. Jadi bensinnya sebenarnya udah di sana ya, percikan apinya kecil tiba-tiba beng. Tiba-tiba bang. Pertanyaannya kan kenapa kemarin pas Pilpres itu kan tidak terjadi itu ya, walaupun kita melihat sendiri juga ada kecurangan. Ini gitu kok kan? keputusan 90 kayaknya kita kayak nerima tuh, sabar ya kan. Ya. Tapi begitu keputusan 60 sama 70 udah seperti kata Erwin tadi tuh bensin. Udah tidak bisa ditahan lagi kan? Dalam waktu singkat terkonsolidasi lagi. Betul.
120 kota ya, kalau nggak salah. Ya, ada Iya kan? datanya. Nah, itu fenomena. Nah, pas Gimana tuh? Pilpres, teman-teman itu juga menahan diri karena Apa tuh? gini, di Indonesia kan masih ada ketakutan kalau kamu dianggap terlibat politik praktis, politik kamu praktis. nanti menyuarakan anti 02 atau mempertanyakan kecurangan 02, Ya, nanti ya. dianggap kamu karena Pro ini, motivasinya 01, pro itu. 03, Nggak siap gitu. kalah. Ya, Oh. ada semacam itu juga, dan mungkin banyak faktor lain juga yang mendasari, karena mungkin baru pertama orang masih ya udahlah biarin. Tapi ketika strategi yang sama diulang, wah orang sudah nggak bisa menahan itu. Dan ini kan sebuah ketidakadilan di depan mata. Ketika banyak orang cari kerja aja susah. Ya. Ini ada seorang anak lagi senang-senang di Amerika, mau dicariin kerja sama bapaknya, gitu kan? Nah, ini sebuah ketidakadilan yang kasat mata, yang bisa dirasakan semua orang, apapun latar belakangnya. Berarti relate dong sama si komika itu yang orasi bro di atas itu, iya kan? Kita kesini itu rame-rame, macet-macet, panas-panas, nyari kerjaan bukan dicariin sama bapak lo, itu kan berarti kan sama, itu jadi relate dengan kayak gitu ya? Relate. Dan bicara soal isu ketidakadilan dalam bentuk pekerjaan, itu kan isu semua anak muda. Dan Jadi, lihat tadi itu ya, si anak muda itu. lagi seneng-seneng di sana, nanti pulang-pulang dapat kerjaan enak, ya siapa yang nggak marah? Iya marah, iya. Sementara Itu banyak pemantik lulusan. juga Ya. itu ya. Dan di Bangladesh yang Ya. baru-baru ini revolusi juga, Iya. gitu kan. Nah, itu pemantiknya juga mirip. Jadi ada orang merasa susah cari kerja. Jadi hal-hal yang langsung dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu melihat bahwa ada ketidakadilan karena pemerintahnya yang tidak kompeten, pemerintahnya yang korup. Maka terjadilah kemarin gerakan massa di Bangladesh yang berhasil menurunkan pimpinannya Perdana Menteri Bangladesh. Ini jadi mirip sebenarnya nih, yang diharapkan dari pergerakan-pergerakan teman-teman di lapangan ini. Bisa jadi. Dan saya pikir di sini teman-teman tidak akan berhenti kalau tujuan besar tuntutan nomor 1 dan nomor 2-nya itu tadi tidak terpenuhi, yaitu Apa? lengser, mundur gitu kan. Yang lengser siapa? Erwin. Mundur mul. Mundur mall gitu. Mundur mall itu udah di mana-mana tuh udah mundur mall. Kalau kemarin-kemarin kan kalau Iya. anak TikTok mundur wir. Ya Sekarang mundur mall tuh gitu. di mana-mana udah muncul tuh mundur. Ada lagi yang jokes itu, kamu belum 30 jangan ya, nak ya, jangan maju ya, yang gitu. Jangan juga itu. Jangan ya Dek ya. Oh, gitu. jangan ya, Dek, ya, gitu. Jangan ya, Dek. Iya. Itu tuh Iya. kreatif loh itu. Jadi tuntutan sekarang adalah mundur, lengser, setelah itu diadili gitu. Karena jika dua hal ini tidak terjadi, maka sebenarnya seolah-olah semuanya baik-baik saja. Berarti nggak ada masalah dong, nggak ada yang salah. Nggak ada yang bisa dipermasalahkan secara hukum, nggak ada yang bisa dikatakan bahwa presiden bertanggung jawab atas itu semua. Jadi kalau tadi dikatakan kita menang nih, belum menang. Belum. Kita oke. sedang menuju kemenangan itu, asal memang ada konsistensi dalam merawat gerakan ini. Oke, jadi kalau banyak orang-orang di luaran juga yang nyinyir-nyinyir sama yang ada kan tetaplah kok orang-orang yang nyinyir dengan apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa di lapangan itu, mereka bilang, "Alah lu ngapain 2 bulan lagi juga Ya. dia turun," gitu kan. Sebenarnya Itu narasi yang hendak dibangun oleh mereka yang ketakutan dengan gerakan massa. ah, Karena memang benar faktanya 2 bulan lagi Presiden Jokowi turun Ya. kan, akan ada peralihan kekuasaan dan normal-normal saja. Jadi seolah-olah tanpa kamu paksa turun pasti akan turun. Namun jika kita menuruti itu, kita mengikuti logika itu, artinya memang tidak ada masalah apa-apa. Business as usual. Pak Jokowi seorang presiden yang berhasil, yang baik, yang akhirnya bisa turun dengan baik-baik saja mengantarkan suksesi ya menyelesaikan sampai masa periode pemerintahan dengan kepresidenan. ini gitu. Lalu nanti setelah dia tidak lagi menjabat, ya sudah, tidak ada lagi juga yang mempertanyakan apa yang kemarin dilakukan. Jadi di Indonesia ini kan ada rentetan fakta bahwa pemimpin kita itu punya impunity, kekebalan kayak gitu. Nah, Ya. jadi kalau nanti ini terjadi, ya akhirnya begitu, yang dilakukan dianggap bukan hal yang salah. Nah, dan di sini saya merasa tuntutan mahasiswa sudah tepat gitu. Ini suara teman-teman akar rumput. Dan di sini karena saya melihat sendiri ya di lapangan ya, bagaimana teman-teman mahasiswa itu kalau demo sudah pakai gulotin.
tahu guillotine kan? Jadi alat pancung dari alat pancung. Prancis Iya, itu sudah dibuat duplikasinya. Ada fotonya dibuat sih, replikasinya. itu. Nah, itu kan sebuah simbol kegeraman yang luar biasa. Ya tentu saja Presiden Pak Jokowi atau Pak Mulyono siapapun itu tidak dipenggal di Indonesia karena hukum di Indonesia tidak seperti itu. Tapi di titik lain ini juga sebuah metafor bahwa kalau Raja Louis yang begitu berkuasa di Prancis saja bisa Itu Raja Louis ke-16. Kalau Ya. buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya, tinggal dicari aja gitu bahwa akhirnya dia dipancung oleh demonstran karena hampir mirip apa yang terjadi di Indonesia lah. Kira-kira gitu. Gimana tuh miripnya? Di mana keluarga itu masih hedonis, hidup kesana sini dengan kemewahan, tetapi di luar itu masyarakat tuh sudah menderita secara ekonomi, Ya. dan itu yang membuat rakyat marah, dan akhirnya Raja Louis ke-16 itu dipancung. Ya. Nah, iya, jadi kalau mahasiswa berani menunjukkan simbol guillotine, mereka sendiri juga sudah nggak takut, kan? Ya. Mereka sudah tidak bisa diintimidasi atau ditakut. Ini berarti kamu penghinaan pada presiden atau apa gitu? Enggak, mereka yakin bahwa apa yang disuarakan itu benar. Guillotine dan pemancungan ini adalah sebuah metafora, tapi intinya adalah presiden harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi kalau Pak Bahlil Memang Pak mengatakan Jokowi itu ya, melakukan apa, Mbak? melakukan apa? Nah, pertama, untuk membawa pada penghukuman itu, tentu kita memang harus menunjukkan apa salahnya dan apa yang bisa dilakukan, gitu kan. Nah, kita sudah banyak bicara tentang pelanggaran konstitusi yang dilakukan, bagaimana melakukan pembusukan institusi dan sebagainya. Tapi ini tentu sifatnya politik. Sifatnya adalah sesuatu yang tidak hitam putih yang bisa dilakukan berkelit. Nah, untuk itu, untuk masuk membawa Pak Jokowi mempertanggungjawabkan itu, kita harus lewat jalan lain. Yaitu jalan apa? Misalnya yang pertama adalah gratifikasi. Oke. Jadi ketika anak-anaknya Pak Jokowi menerima hadiah, menerima kemewahan dari pengusaha, dari pihak manapun, dan itu jelas-jelas terkait pada posisinya sebagai anak presiden, itu seharusnya bisa diusut. Itu akan jadi pintu masuk. Lalu bagaimana Itu pintu masuknya siapa, Bu? pintu masuk Maksudnya untuk keluarga ke Jokowi, keluarga. anak dan Pak Jokowi? Karena Untuk periksa dari siapa? Nah, kita mulai dari yang paling viral dulu aja. Ya, coba. Ya, Apa? itu pesawat jet. Oke. Ini kan Sudah. nyata. Sekarang pesawat jet itu sekarang berkat kelihayan semua teman-teman dan berkat Netizen, teknologi, netizen teknologi. bahwa itu kan sudah ketahuan siapa yang punya, Iya. gitu kan. Emang Dan yang punya siapa? ya, yang punya adalah sebuah perusahaan yang itu merupakan induk perusahaan dari Shopee, gitu kan. Oh, oke. Nah, dan sampai saat ini mereka tidak membantah gitu. Jadi saya bisa juga memang itu betul gitu. Ini sebuah perusahaan besar ya. Artinya kalau ada sebuah isu yang tidak benar, sudah pasti mereka akan reaksi di hari pertama. Ini berita ini sekarang sudah keluar di Straits Times, sudah keluar di media-media asing dan masih belum ada reaksi. Nah, yang mau saya katakan juga, perusahaan ini terdaftar di Amerika kan. Di Undang-Undang Amerika itu jelas-jelas mengatur bahwa semua perusahaan yang memberi gratifikasi itu bisa terkena kasus hukum. Oke. Nah, jadi bisa kena dua-duanya. Dari perusahaannya kena berdasarkan aturan Undang-undang, perundang-undangan di sana, di tempat dia terregister, di Indonesianya pihak yang menerima itu bisa kena juga. Nah, ini contoh aja. Yaitu si anak pejabat tadi itu. Dan Si anak presiden tadi si itu anak ya. presiden. Dan presiden. Tapi kemudian nanti kaitannya kan si Ke anak presiden. presiden kapasitasnya apa? Iya. Anaknya presiden. Anaknya presiden. Pasti kena presiden Makanya juga. ini kita tanya. kan Iya, tapi kita benar. hostnya. That's good question. Karena kan Iya. selalu memang pertanyaannya itu kita masuknya dari mana Iya. gitu. Nah, sekarang saya ajak untuk masuknya dari yang terdekat dulu deh. Itu tadi itu ya. Karena ini yang terdekat. Benar-benar yang ada di depan mata kita sudah terbuka dan sebenarnya susah untuk berkelit. Sampai sekarang kan sebenarnya nggak ada bantahan dari Kaisang juga kan soal ini kan. Nggak ada. Iya. Nggak ada Nggak ada. bantahan Nggak ada. dari istana juga. Nggak ada. Semuanya diem soal ini. Yang sudah bersuara KPK sih akan memanggil karena yang akan tangkap. ya. PSI juga bersuara itu. Siapa? PSI kalau nggak salah saya baca itu ya. Itu Dia masalah private Ya. itu. Masalah pribadinya sih. Itu masalah. Berarti dia nggak mau Nggak mau ikut campur. mereka juga nggak mau Secara membela. parpol. Nah, saya mau ngasih ilustrasi bukti nyata dari negara tetangga kita, Malaysia. Oke. Jadi Najib Razak itu diturunkan diadili karena apa? Karena ada gara-garanya di Hawaii
ada sebuah toko waktu itu Louis Vuitton gitu ya. Itu ini pelayan tokonya itu cerita ke wartawan yang lagi di situ bahwa ini ada pejabat Malaysia belanja nih sekian Sampai sekian ribu US ya. Diusutlah itu, ini siapa, ini dicarilah, akhirnya terbongkarlah itu mega skandal yang nilainya sangat besar. 1 MDB. Yes. Nah, 1 jadi billion MDB. jangan remehkan, jangan anggap nggak penting hal-hal yang sifatnya ini bukan hal kecil juga. Bukan hal kecil. Hal Ini bukan hal kecil. Hal besar loh. Ini hal besar. Ya, bahwa Sampai masalah ketek aja itu sampai viral loh. Beneran loh, iya kan? Itu Iya. kan berarti kan rakyat atau netizen itu kan udah sampai jengkel, gondok atau apapun celah itu untuk keluarga mereka kan? Betul gitu. Jadi keteknya bawa atau enggak itu Ya, urusan personal, tapi kalau pertanyaannya adalah deodoran apa yang dia pakai, bisa jadi akan jadi itu. urusan publik. Kata Mbak Oki apa? Mau itu pakai deodoran yang mereknya? Iya. Iya. Itu harus diusut dong. Kalau Dari nanti siapa? iya kan? gitu. Jadi pada posisi Anda seorang pejabat publik, keluarga pejabat publik, itu memang susah untuk mengatakan itu hal personal. Lah kamu ini kan dia pergi ke Amerika pasti juga dengan pas pampres kan. Jadi sudah nggak bisa juga dikatakan bahwa itu Menggunakan perjalanan. fasilitas juga itu fasilitas negara. Betul. Jadi kembali ke itu, kita akan mencoba kita suarakan agar pengusutan dimulai dari yang paling dekat. Karena kebetulan ini jalannya sudah dibuka sedemikian gamblang. Nah, ketika itu masuk ke proses hukum, akhirnya hal-hal lain juga akan terbongkar. Misalnya nanti, jadi kekayaannya dia berapa sih? Nah, nanti kan akan terbuka semua. Pemasukannya berapa. dari mana, Nah, iya. dari situ nanti akan juga kelihatan kalau ada gratifikasi dari tempat lain. Jadi untuk kasus hukum ini benar-benar kita bisa mulai dari yang terdekat ini. Nah, dari situ nanti baru kita bicara pelanggaran lainnya, misalnya pelanggaran yang sifatnya konstitusional itu tadi. Jelas kok sebenarnya presiden yang melanggar konstitusi itu kan harus di-impeach, harus dilengserkan, gitu kan? Nah, makanya dari sisi politik meminta dia untuk lengser itu penting. Karena lengser itu artinya juga, walaupun belum diproses hukum, tapi lengser itu mengatakan bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi, tindakan-tindakan yang membahayakan demokrasi, tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima dalam sistem demokrasi kita, kan gitu. Jadi dua-duanya sepaket, lengser dan Berarti ini sebetulnya lebih ke merupakan tindakan politik ya? Iya kan? Tindakan politik kan ini jadinya kan menuntut si Pak Jokowi itu lengser. Karena kan pasti kan dari pihaknya Pak Jokowi atau istana itu bisa berkilah kan? itu politik. Iya. Nah, kalau nanti masuk ke pengadilan baru kita hukum. Iya, Nah, hukum. kalau pengadilannya masuk dari mana ya itu dari Iya. ujungnya aja kita Oke. ambilnya gitu. Berarti ini ya, apa namanya? Apa ya kata yang tepat untuk misalnya KPK tolong optimis. Berarti iya, optimis dengan KPK. KPK-nya sendiri memang juga sedang dalam posisi amburadul sekarang ini gitu kan. Tapi mau nggak mau memang kita bisa push, bisa tekan. Karena kita berada pada situasi yang sebenarnya semua orang takut pada tekanan massa. Ya. Seperti yang kemarin akhirnya revisi undang-undang pilkada dibatalkan, itu kan karena tekanan massa. Jadi ini benar-benar saya ingatkan ya, jangan percaya pada narasi bahwa kemarin itu berkat Prabowo. Enggak. Kemarin ada narasi begitu ya, Mbak? memang sedang digaungkan. Oke. Jadi sekarang ini yang sedang dibangun adalah narasi bahwa demo kemarin itu kecil, dampaknya itu sebenarnya kecil. Nah, kenapa akhirnya revisinya batal dan kembali ke MK itu semua berkat Prabowo. Nah, buat saya itu tidak tepat, itu tidak benar. Pak Prabowo melakukan itu pun juga karena takut pada massa. Takut gerakan ini semakin membesar, akan merembet kemana-mana. Sementara beliau kan 2 Dilantik bulan aja lagi belum. Iya, dia akan menerima Jadi beban beban, itu. Akan mengganggu legitimasi Legitimasinya juga, dia. bikin orang bertanya-tanya lagi. Makanya dia ambil langkah itu. Tapi kemudian mahasiswa menunjukkan walaupun revisinya batal, kita tidak berhenti gitu karena kita punya tuntutannya lebih besar gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Aku sih cuma berpikir ini kan baru kita berharap apa ya? Saya cuma berpikir dulu, kita kan ngelihat dulu keluarganya Pak Jokowi itu kan sebenarnya kayak sederhana dan segala macam. Tiba-tiba anaknya yang pernah ngomong apa sih, dia bilang bahwa untuk apa, jangan cari kerja dari bapaknya atau apa kuno, tiba-tiba bisa jadi begini, itu sebenarnya fenomena apa sih gitu. Karena buat aku gini loh Mbak, aku ngelihat ini Pak Jokowi kan sebenarnya
presiden itu yang dari masyarakat biasa. Tiba-tiba dia bisa jadi presiden, ya kita berharap dia menjadi presiden untuk kita semua, ternyata kan tidak. Jadi kan ada kesan bahwa, tuh kan, siapa suruh lu milih presiden. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak baik juga buat kita ke depan gitu kan. Ya pertama adalah yang kemarin itu bohong aja sebenarnya. Itu pencitraan atau dalam bahasa saya kemarin itu mitos yang sengaja dibuat sama mereka gitu. Jadi Pak Jokowi, jadi di sini saya akan sepakat dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi pintar untuk betul-betul menggunakan segala cara dalam mencapai tujuannya. Jadi saya sudah pada titik bagaimana perjalanan Pak Jokowi dari Solo sampai ke Jakarta itu memang melibatkan kesadaran dia dalam bermain strategi, dalam bermain narasi, dalam menciptakan narasi mitos tentang dirinya, termasuk bahwa dia sederhana, bahwa dia orang baik. Jadi dia dengan sadar melakukan itu. Nah, ketika dia dengan sadar melakukan itu artinya apa? Dengan kata lain, semua yang dilakukan dulu itu bohong. Itu bukan diri dia yang sebenarnya. Nah, ketika dia sudah merasa enak sebagai presiden, keluarganya sudah merasa menjadi bagian dari the most powerful family di sini kan, dan seolah-olah apapun yang direncanakan tidak pernah gagal. Ya. Mau jadi wali kota berhasil, mau jadi apapun bisa wapres Tidak berhasil. pernah kalah, hampir tidak pernah kalah dia. Jadi memang akhirnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sinilah mereka merasa ngapain lagi harus pura-pura gitu kan? Ya udah, mereka sudah nggak perlu lagi menunjukkan pakai baju-baju yang sederhana, pakai tas yang sederhana, semua menantunya pakai tas mahal, istrinya apa karena pakai tas ditopang mahal. juga sama survei? Kan dia selalu kan mengeluarkan survei kan 80, 75, 80, 75 itu gimana tuh? Itu salah satu juga yang membuat dia membentuk dia yang tadi saya katakan merasa sangat kuat, merasa confidence juga gitu. Dan itu yang akhirnya juga membuat dia merasa kalau aku naik pesawat jet, siapa sih yang berani ganggu? Kalau aku naik melakukan ini, siapa sih yang berani mempertanyakan gitu. Nah, tapi kan ternyata kekuatan publik ini, kekuatan massa ini nggak bisa dibendung gitu. Ya orang bea cukai tentu takut sama presidennya. Orang-orang petugas takut, tapi netizen nggak takut sekarang ini. Nah, massa yang turun ke bawah menurut nggak Mbak takut. Oki ini gerakan tanggal 22 kemarin itu cuman hanya letupan biasa sesaat emosi, apa nanti ini akan ada agenda panjang nih bisa nih seperti itu 2 bulan ini? Ini akan lanjut. Yang kemarin Yakin nggak masuk angin itu? Jadi yang tanggal 22 kemarin itu pintu masuk, dan karena tanggal 22 kemarin itu ternyata yang turun ke jalan banyak, energi perlawanan begitu besar, jadi teman-teman merasa semangatnya berkobar gitu loh. Jadi kayak benar-benar energi untuk meraih kemenangan itu besar gitu. Nah, bahwa nanti masuk angin atau enggak, nah memang ini harus juga sama-sama dijaga momentumnya ya. Karena ini juga ketika melihat gerakan terus berjalan dan membesar kan pasti ada aja di pihak-pihak lain yang terus ini mulai ngapain demo, kan tinggal 2 bulan lagi turun ya. Itu kan terus yang aja viral itu bulan. bro, petugas asongan aja ngasih dagangannya suruh makan sama pendemo itu loh. Iya. Iya kan, itu kan sama kayak wow. Dan saya juga udah melihat rombongan ibu-ibu pun juga udah turun. Ibu-ibu berdaster pun turun. Jadi kelompok-kelompok profesional yang nggak pernah demo ikut turun, ini benar-benar gerakan bersama. Jadi ini bisa terus. Lalu ada spirit bahwa ini bukan soal waktunya cuma tinggal 2 bulan atau tinggal seminggu atau tinggal 2 hari. Bahkan kalau tinggal 2 hari pun, lalu dia gerakan mahasiswa bisa menurunkan seorang presiden, itu menjadi simbol secara politik dan simbol secara hukum itu tadi. Mbak Oki percaya nggak narasi-narasi yang juga bertebaran di luar bahwa mereka ini didanain asing lah, apalah segala macam, itu kan banyak bertebaran tuh. Iya, itu bukan sekedar banyak bertebaran kan, tapi dikatakan langsung oleh presiden terpilih kita, Prabowo. Bilang gimana dia? Di pembukaan Kongres PAN. Nah, dia bilang dia merujuk ke 98. Jadi bagi dia demonstrasi mahasiswa di 98 itu didalangin asing. Bagi dia gara-gara 98 itu Indonesia mundur, Indonesia tidak bisa tinggal landas. Nah, ini kan sebuah statement yang mengerikan sebenarnya. Karena di situ kelihatan sekali
Pak Prabowo itu masih denial dengan sejarah 98. Jadi bagi dia gara-gara 98 itu justru Indonesia pura-pura ada dan nasib dia jadi harus yang ke seperti itu pelang-pelang kan. buana. Ya, Foxy dan segala macam Nah, ya. ya. Sementara dalam kita di benak kesadaran kolektif kita berkat 98 maka kita bisa membangun Indonesia yang seperti ini. Kita bisa punya demokrasi, kita bisa punya kebebasan berbicara, kita bisa membangun institusi-institusi demokrasi. Jadi 98 itu momentum yang harus ada bagi kita. Nah, tapi ketika Pak Prabowo begitu ngomongnya dan dia adalah presiden terpilih loh, kita langsung bahaya sekali ini. Berarti kan nanti bisa jadi akan ada upaya membelokkan narasi sejarah yang pertama. Lalu yang kedua, berarti Pak Prabowo ini orang yang sangat takut dengan gerakan mahasiswa, sangat takut dengan demo, takut dan tidak suka, gitu. Jadi sekarang pun Kenapa kamu Mbak ketika Oki bisa komentar begitu, analisa begitu seperti apa? Emang ada latar belakang seperti apa? ya pertama adalah itu semua ada di pidatonya Pak Prabowo. Lalu yang kedua ada kelanjutannya juga bahwa memang bagi dia itu orang-orang kita tidak ada tradisi oposisi, itu kan juga menunjukkan bahwa bagi dia itu resistensi atau kritik itu sesuatu yang tidak penting, padahal itu adalah nyawa dari demokrasi. Tanpa ada oposisi, tanpa ada kritik, tanpa ada kelompok yang resisten, ya kita bukan demokrasi lagi. Lalu Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kita yang punya mandat, people's power itu kita. Padahal people's power itu kan rakyat yang punya kan. Jadi people's power itu kan menjadi simbol atau istilah bahwa rakyat yang punya kuasa. Jadi kalau rakyat kembali ke jalan mengambil kuasa bisa. Nah, tapi Pak Jokowi meng-highlight itu. People's power itu di dia. Jadi Pak Prabowo ya. Jadi dari situ kelihatan banget juga presiden terpilih itu menafikan gerakan mahasiswa, takut pada gerakan massa, makanya dibuatlah narasi bahwa ketika ada demo itu ditunggangi. Ini seperti yang kayak mereka selalu bicara orang kepuasan publik tuh masih 80%, yang demo itu siapa gitu. Tapi itu kan di mana-mana kan. Sekarang belum ada survei terbaru kan? Memang, Setelah tapi kan demo Mungkin nggak udah ada ada. survei tapi nggak dikeluarin. Nggak dikeluarin, ya. Iya. Seperti itu kan sebenarnya. Apa sih? Apalagi ya Mbak ya? Hah? Oh. Yang saya lupa, yang Mbak Oki kepengen statement tuh apa ya? Saya Mbak Oki kan turun tuh. Ya. Demo. Nah, itu gimana pengalamannya Mbak? Ya, Jogja ya? Iya, saya Itu betul-betul rame juga? bukan cuma rame, itu saya merasakan betul energi kemarahan itu. Jadi demonya bukan cuma menuntut satu revisi undang-undang apa enggak, itu langsung merujuk ke Pak Jokowi. Jadi sampai yang terbaru, foto terbaru yang saya terima hari ini pun itu baliho besar Ganyang Jokowi itu masih di mana-mana. Jadi kata ganyang itu kan sebenarnya kasar ya. Iya. Tapi mahasiswa dengan santai, dengan berani, dengan tegas menyanyikan itu, membuat spanduk tentang itu. Jadi itu sudah menunjukkan bagi mereka ya itu sudah Pak Jokowi memang harus mempertanggungjawabkan itu. Gila juga ya. Gue cuma berpikir ya, 66 itu kan mahasiswa juga kan. Tumbang tuh. Ya, 98 mahasiswa juga tumbang nih. 2024 mahasiswa juga nih. Tapi belum tumbang. Nah, itu Nah, dia. kalau mahasiswa di sekarang, kalau mau dibilang lu ada label, oh itu angkatan 66, angkatan 98, bisa nggak lu tumbangin yang ini sih? Itu seru Kok sih. nanya ke saya? Kan gitu. Gimana Mbak? Bisa, Yakin bisa. tuh? Ada kemungkinan gitu. Jadi kalau ini terus gerakan ini terus seperti ini di berbagai kota dan kita bisa lihat Semarang itu ya. Semarang itu sangat jarang sebenarnya demonstrasi. Mahasiswa Semarang jarang turun ke jalan. Tapi kan kemarin sampai ada ricuh. Lalu hari ini saya lihat mahasiswa di Semarang berangkat bersama naik motor apa itu sudah menunjukkan juga kesolidan sebuah gerakan. Lalu juga kita melihat di Makassar misalnya, bagaimana kemarahan itu juga salah satunya dilandasi oleh statement Raja Jawa. Memang Raja Jawa, penggunaan kata Raja Jawa ini sudah selayaknya membuat orang-orang yang bukan Jawa marah gitu. Siapa yang mau Misalnya Raja saya Jawa? nih, saya yang orang Jawa aja nggak mau Nggak kan gitu mau punya Raja Jawa. punya Raja Orang- Jawa yang seperti itu. Iya, kan, gitu. Apalagi orang kayak misalnya di Makassar atau di mana begitu kan. Iya benar Jadi, juga iya. Bisa terus gitu. Jadi lalu kalau
Nah, memang kemarin itu seperti bless in disguise ya. Kita di tengah situasi kayak gini lalu disodorkan berita jet ini, lalu berita orang makan roti 400.000. Iya. Itu mereka loh yang menyodorkan, bukan post sendiri. iya, Iya, posting netizen loh yang sendiri. ngomong. Bagi masyarakat kita ini sebuah hal sensitif. Nggak peka kayaknya gitu ya katanya. Yang relate dengan kehidupan mereka. Jadi kita tidak hanya bicara soal Pak Jokowi melanggar konstitusi atau bahaya ini demokrasi terancam, enggak. Tapi kita langsung menyodorkan sebuah fakta ketidakadilan dan kesenjangan. Nah, di sini ini jadi yang salah satu faktor yang bisa membuat orang memang merasa pemerintahan ini, rezim ini sudah melakukan ketidakadilan, berfoya-foya di atas kemiskinan orang lain, di saat orang susah cari kerja, di saat orang miskin makin banyak. Sekarang ini kan faktanya juga kalau bicara secara angka, kelas menengah Indonesia kan turun. Oh iya. Nah, Susah kan, kayaknya susah banget ya, ini. betul. Nah, itu yang kalau salah satu teori yang bilang bahwa revolusi atau reformasi 98 kayak gitu, itu terjadi salah satunya harus dilatar belakangi oleh ekonomi. Ya, sekarang pun sudah ada kecemburuan sosial itu sudah Betul. nyata. Yang saya baca-baca itu kan kalau kelas menengah itu merasa ditinggalkan kan di rezim ini gitu loh. Yang paling enak itu kelas atas sama kelas bawah dikasih bansos. Ada bansos. Iya, nah kalau kelas Kan menengah bansos kayak juga ditinggal cuma. sendiri nih kayak Nah. anak tiri kan Dan kayak hati-hati, gitu. sebenarnya semua gerakan, semua revolusi itu penggeraknya pasti kelas menengah. Oh. Definisi kelas Ya. menengah pasti mereka punya Ya, di kesadaran, mana-mana, ya. mereka Yang punya tanggal 22 itu power, Mbak, saya ya. lihat di video-video, itu anak Jaksel juga pidato loh Nah, itu. iya kan itu kan Tanggal 22 itu 98 yang udah tua-tua aja sengaja pada turun mau kangen-kangenan tuh dia Iya. demo lagi tuh. iya itu yang Betul. tua-tua Iya, kan? ini yang kalau udah kelas menengah yang anak-anak muda Gen Z yang Jaksel yang ngantor di sana udah pada teriak itu udah alamat loh, Bro. Udah gawat, Tapi ya. sebenarnya Iya. satu hal ya, yang gua tuh harus minta maaf tuh sama mahasiswa yang sekarang tuh angkatan sekarang, yang dulu kita anggap aduh mereka taunya cuma main game, main apa, ternyata mereka sangat, Sangat, aware iya. dan sebenarnya karena mereka itu semuanya main gadget ya, Iya. justru informasinya mereka cepat terpapar. Iya. Jadi, ini lucu ya, kan salah satu isunya kan kemarin Kaisang itu mengantarkan istrinya sekolah, Iya. gitu kan? Nah, Udah pulang ya Mbak sekarang? belum, Hah? gitu. Belum? belum. Ya nggak tahu, kamu coba telepon deh. Ayo loh. Lanjut Mbak. Nah, jadi di Instagramnya University of Pennsylvania gitu, yang jurusan social justice itu. Nah, ironisnya kan Erina ini mengambil jurusan social justice, Iya. Oke. keadilan sosial, di mana itu kan bertolak belakang Iya, dengan realita. iya, Nah, iya. jadi di Instagramnya social justice and public policy-nya University of Pennsylvania itu isinya Dibombardir netizen netizen Indonesia Indonesia, bicara biasa. dalam bahasa Inggris yang sangat bagus, menyampaikan kenapa ini harus Ditolak. tolak bla 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 bla. Ini Wow. kan anak Gen Z yang bisa komen seperti itu, dan selain itu mereka juga mengirim surat pada dosennya Erina. Dan itu yang punya kemampuan itu hanya Gen Z. Iya. Jaksel, Jaksel. orang yang memang educated, orang yang punya kemampuan Inggris yang baik, dan itu sangat melegakan untuk kita. Artinya kepedulian terhadap nasib bangsa ini itu sudah dimiliki oleh semua segmen, termasuk mereka yang seolah-olah kelihatannya asik dengan Iya. hidupnya sendiri. Enggak, Dan mereka ternyata sangat mereka itu disatukan dengan satu isu itu kan, ternyata malah begitu. Karena Gerakannya lebih canggih dari kita, men. Iya, karena lu bisa bayangin nggak, mereka nih udah kuliah, lulus kuliah, cari kerja susah. Kenyataannya, Tiba-tiba ada iya. anak yang konstitusi dengan kata lain dirubah-rubah atau akan dirubah itu untuk seseorang yang Iya. ya. Iya. Dan mereka kadang-kadang bilang, emang dia sekolahnya di mana sih? Lulusan dari mana sih? Gua sekolah susah nih. Iya. Iya kan? Ternyata Nggak dapet kerja. ternyata lulus juga, gua juga nganggur juga. Nganggur Iya. juga, ya. Sementara mereka nih gimana gitu. Dan tentang Kaisang ini kan juga netizen melihat, kita sendiri melihat bagaimana dia dalam waktu 2 hari dia jadi ketua umum partai gitu. Jadi segala hal ini dipertontonkan dengan sangat vulgar, kita semua bisa ngelihat gitu loh. Dan anak-anak itu masih diem itu ya. masih dia Pada waktu itu, iya kan? Masih dia. Ternyata ngitung mereka. Oh, lo gila ya. Jadi Iya. tunggu nih, kalau udah nggak bisa ditolerir mereka hajar. Nah, ini belum juga fakta bahwa kan sekarang iseng. Jadi dia pengangguran, usahanya bangkrut semua, tapi kekayaannya sebesar itu. Dia kekayaannya masih berapa puluh miliar gitu, padahal
usaha-usaha yang dia punya sekarang itu udah nggak berjalan semua. Kan ada Mbak yang itu pisang itu kan? Masih ada nggak? Nggak tahu saya. Nah, yang jelas saya Markobar lah. Lu senyum-senyum pasti masih ada nggak sih? Nggak ada. Itu Nggak ada dibahas tuh, Oh. biar itu pisang ada, lu mana bisa sanggup lu naik private jet untuk ke Amerika. Tapi udah lu nggak pedagang ada. pisang mana? Iya, beneran. Perusahaan martabak mana? Berarti itu dia naik private jet itu karena apa? Dia dikasih. Dikasih dipinjemin. Oh, dipinjemin. Jadi kalau lu anak presiden, memang jangankan dipinjemin jet gitu, lu minta apapun juga dikasih. Oh, yang minjemin itu sih yang Mbak Oki bilang tadi itu yang Iya. ada perusahaan itu. pengusaha asing. Yang oren-oren itu. Iya. Nah, satu hal lagi yang terkait dengan gratifikasi ini ya, benar-benar harus dikuak adalah fakta bahwa perusahaannya Gibran dan Kaisang ini kan menerima kucuran dana investasi yang nilainya cukup besar. Tapi faktanya perusahaan-perusahaan ini kan juga nggak berjalan sekarang. Bentar. Udah Jadi tutup. gimana Mbak? Jadi si Gibran sama Kaisang. Gibran sama Kaisang itu kan, punya perusahaan. Iya kan banyak. Banyak, Misalnya oke. apalah sang pisang atau Ya, gula atau apa. mangkok apalah itu ya. Oke, terus Itu bisa di Google, jelas-jelas mereka menerima dana investasi Dari? dari capital venture. Jadi Capital jadi venture. perusahaan yang memang ngasih modal nilainya besar. Tapi perusahaan yang dapat kucuran ini kemudian kan Nggak jalan. bangkrut. Iya. Nah, berarti kan ya mungkin rugi emang. Tergantung ininya, emang dapat modal berapa sih, Win? Gue sih nggak inget, tapi kalau nggak salah itu hampir 600 miliar. Ya. Kalau nggak salah. 600 miliarnya tuh. Iya. Kalau kamu dapat kucuran Dana 600 5 miliar. juta atau 10 juta nggak apa-apa bangkrut. Tapi kalau kucuran dana segitu lalu kemudian udahlah tutup aja kan nggak make sense. Nah, Itu bisa dicek lah. Itu kalau nggak salah idenya mereka mau bikin startup atau apa dengan ada satu capital venture yang mendanai 600 miliar. Benar apa enggak ya? Oh, tapi perusahaan swasta itu ya? Perusahaan swasta. capital. Ada dari bank swasta kita gitu nggak ikut? Oh enggak, kayaknya enggak. Chip in gitu-gitu? Enggak. Ya nggak tahu kalau Nggak kayak tahu. gitu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dari situ kan bisa diusut kemudian karena ini dekat kaitannya dengan gratifikasi. Nah ini juga yang yang mungkin banyak teman-teman abai ya, disangkanya asal nggak pakai duit negara ya nggak apa-apa gitu. Padahal nggak, gratifikasi itu jelas pelanggaran hukum karena orang mau ngasih kamu karena mereka ada kepentingan, mereka bisa dapat imbal balik tertentu dan jelas intinya menerima gratifikasi itu melanggar undang-undang dan itu adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Gitu. Aduh. Kita ngopi dulu, Mbak. Aduh, kalau kayak gini. Nah, Itu baru anaknya ya. Terindikasi kan itu kan? Tapi kan memang kalau kamu jadi presiden kamu nggak perlu nerima apa-apa langsung kan? Iya. Lewat siapa? Lewat si siapa, Anu, si lewat Badu, si siapa. itu gitu ya. Makanya memang kita bisa memulai dari hal yang memang kebetulan sekarang sedang terbuka. Nah lucunya kan ada inget nggak Rafael Alun itu Iya. misalnya? Itu kan juga dimulainya dari kasus anaknya. ya, Nah, perkelahian. akhirnya bisa terbongkar semuanya. Udah flexing gebukin anak Ya, orang kan. betul. Iya. Nah, ini ada flexing Flexingnya juga. Iya. kan. Nah, lalu gara-gara itu terbongkarlah korupsi yang dilakukan bapaknya kan. Mirip kan sebenarnya kan. Jadi penegak hukum juga harus melakukan hal yang sama untuk ini gitu. Nah, cuma pertanyaannya kan sekarang berani atau enggak, mau atau enggak ya disinilah peran kita sebagai publik. Kita ngomong di podcast kayak gini ini bukan tanpa tujuan, tapi kita ingin membuat penegak hukum ini benar-benar akhirnya tergerak gitu bahwa pertanggungjawaban mereka itu ke kita, ke rakyat. Gitu. Yang baru satu lagi sekarang ini Mbak, pada saat ya ini sih katanya foto lama sih. Mereka turun dari private jet, bawa tank-tankan, langsung masuk ke mobil gitu. Kita nggak tahu lah itu barang Itu dalam negeri. foto atau video? Video. Dan situ udah dikomenin sama Bea Cukai kalau nggak Enggak, salah. gue belum lihat. Enggak, coba gimana? Ya, Jadi ceritanya orang-orang tuh bercerita bahwa itu mereka dengan gampangnya turun dari private jet, entah mereka belanja atau apa, entah dari luar negeri, tapi barang itu tanpa lewat Bea Cukai mereka bisa langsung pulang. Sedangkan kalau yang turun di bandara, sampai dibuka tasnya, ditanya lu ini harga berapa dan segala macam, seperti itu kira-kira loh. Ya, dan kebetulan juga nih luxury Goods itu kan, jadi seperti itu. Dior kan tasnya kebetulan. Ya, tentengannya Dior. jadi kan ya kok bisa seenaknya mereka seperti itu. Itu sekarang lagi ramai Lagi rame. di media Tapi sosial. bottom line-nya sebenarnya saya melihat bahwa mereka itu sudah biasa
kemana-mana pakai private jet, ke luar negeri untuk belanja-belanja barang-barang mewah itu. Jadi kan yang Amerika ini bukan hanya satu-satunya. Dulu pada gue bangga banget sama Pak Jokowi pada saat dia naik ekonomi, sudah. dia duduk di kursi Lu belakang. udah Aduh. bagian dari orang yang ini bentuk terkena pertanggungjawabanmu ya. Kita membangun kesadaran. Tapi ada Mbak teman-teman. kader PDIP, kalau nggak salah Bang Deddy Sitorus bilang, itu malaikat aja juga ketipu lagi. Bisa jadi saking lihainya gitu. Jadi bahwa fakta Pak Jokowi ini pintar quote unquote gitu kan. Sebenarnya pintar di sini bukan dalam bukan dari konotasi positif, tapi kan licik, lihai. Itu betul. Tapi dalam politik memang dia sedang menggunakan strategi itu untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankannya. Gitu. Tapi ada yang bilang juga, jangan apa-apa yang disalahin si dia, apa-apa yang disalahin dia, Golkar dijadiin perkakas dia, yang kayak gitu-gitu. Nah itu menurut Mbak Oki gimana? Analisanya Mbak Oki deh. Apa bener ini seorang si Mulyono ini yang menjadi, apa itu ya namanya, sutradara misalnya, dari semuanya. dari semuanya itu gitu loh. Atau cuman hanya orang-orang aja ini si politisi-politisi ini yang bawa-bawa nama si Mulyono. Kita dalam Ada yang bilang gitu tuh. Kita dalam melihat realita, dalam melihat situasi politik itu kan kita nggak bisa berangkat dari ruang kosong. Kita kan pasti melihat konteks, lihat sejarah juga. Nah sejarahnya Golkar juga selalu begitu. Akhirnya dekat dengan siapa yang dekat dengan kekuasaan, itulah yang menjadi ketua umum gitu. Lalu kita lihat konteks apa yang terjadi di hari-hari itu. Bagaimana mungkin seorang ketua umum tiba-tiba mundur? Dan penjelasannya apa? Nggak ada, hanya alasan pribadi. Orang mundur itu kan jelas, misalnya mundur karena kasus hukum, mundur karena sakit. Kebanyakan kan ya kalau memang bukan sakit ya pasti mundur karena dia punya perkara. Tapi sekarang dia habis mundur malah dapat itu bener nih penghargaan. Lalu kemudian Pak Bahlil sendiri di pidatonya dia mengatakan, kenapa saya dianggap salah kalau saya didukung pemerintah. Nah, itu kan keluar dari mulutnya Pak Bahlil sendiri. Jadi dugaan yang awalnya kita menduga-duga semakin terkonfirmasi oleh sama mereka sendiri. Itu gitu. Jadi kita bukan sekedar iya kamu dikit-dikit yang masalah itu yang salah itu ya. Kita melihat bahwa ini nggak bisa dilepaskan dari peran Presiden Pak Mulyono ini karena memang ada arah, ada fakta-fakta, ada kita bisa connecting the dot gitu, dan itu memang sebuah metode untuk menganalisis sesuatu gitu. Bukan ini ya Mbak ya, bukan asal tuduh aja, memang sebetulnya kayak ini bro, kayak kentut. Bisa dicium, tapi kita nggak tahu siapa itu yang ini. Kayak begitu, katanya begitu Mbak. Katanya begitu, bisa jadi, tapi kan karena ini untungnya bukan kentut, jadi ada jejak-jejaknya. Jadi sebenarnya bisa akhirnya tetap ketahuan gitu. Oh berarti pola-polanya yang kayak misalnya pola-polanya sen kiri ternyata beloknya ke kanan. Nah itu orang-orang yang jengkel tuh udah seperti itu ya. Itu bisa. Jadi sekarang ini juga apa gunanya kita untuk melihat segala sesuatu secara objektif. Nah ketika dulu, kita kan nggak mampu untuk itu karena kita semua masih terbuai kan, kita masih belum sadar. Tapi sekarang kita udah sadar dan bukti-bukti yang berterbaran sudah semakin banyak. Nah, jadi kemampuan analisis kita, ini kemampuan kita memahami realita makin bisa digunakan. Oh makanya pantesan dulu itu begini, lalu begini lalu begitu gitu. Ya kayak yang soal jet ini, jadinya kan teman-teman juga bisa menghubungkan. Oh pantesan Shopee punya kantor di Solo. Iya, itu netizen sekarang mendukung ini. Jadi selalu fire apa game itu, fire game-nya. Ya itu. Apa ya namanya? Fire apa ya? Aku juga ya, lupa. Itu Free Fire itu sponsornya Persis. Jadi akhirnya semuanya kita baru oh iya itu ya kita hubungkan itu sekarang dotnya gitu. Nah Mbak, ini kata-kata ini udah ujung nih. Ya. Monggo silakan buat Gen Z, buat apa? Pesan-pesan apa nih? Pesannya, hai teman-teman Gen Z, we are going to witness the fall down of the Mulyono Empire. Jadi ini semua adalah karena teman-teman, karena suara teman-teman, karena tekanan dari
teman-teman. Jadi mari terus bergerak sampai menang gitu. Jadi kita harus memang akhirnya melihat keruntuhan dari empire ini. Ini bukan hanya ketika saya menggunakan kata empire itu bukan hanya satu orang, tapi Semua. orang-orang yang mendukung ini, menopang ini, sistem ini memang harus dihentikan. Termasuk nanti dalam pilkada ini nanti. Oh ini ada yang lupa nih. Berarti menurut Mbak Oki nih, sekarang ini adalah masanya si Mulyono itu lemdak. Bener nggak tuh? Memang dia lemdak, dia sudah lemdak. Sekarang ini? Tapi kan justru di saat-saat lemdaknya ini dia semakin membabi buta kan. Dia semakin ingin make sure, saya nggak tahu Itu sebenarnya. kalau netizen bilang lagi panik lu ya. Lagi panik. Lagi panik Di lu ya. last minute, di 2 bulan terakhir, dia mau make sure semuanya sudah diatur, semuanya sesuai dengan kepentingannya dia. Makanya terjadilah segala Blunder ini. segala yang membabi buta, udah nggak bisa lagi dinalar itu. Jadi waktu kemarin itu ya, habis putusan MK, kadang-kadang kan orang masih, udah ini berarti udah berhasil, nggak mungkin lah dia senekat itu. Ternyata kan nekat. Gila sampai begitu kan semuanya loh. Sampai ART saya nonton. Jadi ini nggak bisa nih, nggak bisa nyalon nih semuanya. Gitu kan masalah pilkada itu. Iya. Nah akhirnya kan juga sekarang kan partai-partai ada yang pecah juga kan. Ternyata gitu kan. Iya kan. Jadi partai-partai juga saatnya untuk melek gitu loh. Jadi sekarang setelah diperjuangkan dan kembali keputusan MK, partai-partai pun sebenarnya ingin juga Melawan, iya. menyalonkan calon-calon. Calon-calon, Gitu. iya. Jadi langkah terdekat yang bisa kita lakukan buat teman-teman Adalah? semua di pilkada, make sure kita nggak memilih bagian dari Mulyono Empire. Oke guys, loud and clear. Ciao. Makasih ya.